Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi majma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, hadirin hadirat sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang baik dan bulan yang baik ini, kami Al-Fakir mengajak para hadirin sekalian serta pemirsa yang budiman untuk sama-sama merenungi salah satu pelajaran penting yang dapat kita raih dari salah satu episode sejarah Islam di masa lalu. Kisah ini berkenaan dengan salah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Kisah ini dapat kita beri judul dengan tidak terkenal di bumi tapi terkenal di kalangan penduduk langit. Para hadirin, pemirsa, dan jamaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus mengakui bahwa salah satu penyakit yang mungkin dapat menghantui serta merasuki diri manusia adalah ingin terkenal. Banyak manusia karena ingin terkenal lalu melakukan segala hal. Banyak juga motif yang mendasari manusia untuk bisa menjadi terkenal itu. Di antaranya karena manusia boleh jadi merasa kaya, merasa besar, merasa benar, merasa hebat, merasa penting, merasa berjasa, dan sebagainya. Atas dasar pemikiran itu, banyak orang berusaha ingin terkenal dan sayangnya melakukan banyak cara atau banyak hal yang mungkin malah negatif dan dapat mengurangi nilai dari keterkenalan dia di hadapan manusia yang lain. Para pemirsa sekalian yang budiman rahimakumullah, kita penting juga untuk belajar dari salah satu kisah yang terjadi di masa setelah Rasulullah terkait dengan salah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Dari kisah ini kita akan belajar tentang manakah yang lebih penting, terkenal di kalangan penduduk langit atau terkenal di kalangan manusia yang hidup di muka bumi ini. Para pemirsa sekalian yang budiman rahimakumullah, pada masanya Nabi mengisahkan atau menggambarkan profil sahabat yang satu ini yang bernama Uwais Al-Qarni ini dengan beberapa hal yang sebetulnya sangat memprihatinkan. Nabi menggambarkan bahwa orang satu ini adalah orang biasa saja, bukan orang terkenal, yang malah hidupnya seringkali susah. Di masyarakatnya dia bukan orang yang terpandang, bukan juga orang penting di tengah kaumnya. Sudah begitu dia pernah sakit dan sangat lama sakitnya, sampai kemudian saking lamanya sakit dan begitu parahnya, orang-orang sampai tidak mau menjenguk, bahkan dijauhi orang karena dia sakit parah tersebut. Di sisi lain kehidupannya juga hanya sebagai seorang penggembala biasa. Tidak ada pekerjaan istimewa yang membuat dia terkenal dan dihormati di mata manusia. Tapi para pemirsa yang budiman rahimakumullah, setelah mendeskripsikan bagaimana rendahnya derajat Uwais Al-Qarni di hadapan manusia, Nabi kemudian menambahkan bahwa sesungguhnya orang yang satu itu merupakan penghulu para tabi'in. Nabi menggambarkan dengan bahwa beliau adalah Sayyidut Tabi'in. Lebih lanjut ada ungkapan dari Nabi yang sangat menarik bahwa kata Nabi, orang ini majhulun fil ardi wa ma'rufun fi ahli sama. Orang ini tidak dikenal di kalangan penduduk bumi. Orang nggak tahu siapa dia. Tapi justru sebaliknya, nama dia sangat terkenal dan diagungkan oleh para penduduk langit, yaitu Allah dan para malaikatnya. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni dikenal begitu rupa oleh penduduk langit? Yang pertama karena adalah dia ahli ibadah yang begitu taat. Sisi lain dia juga seorang muslim yang ikhlas dalam hidupnya, menerima takdir Allah begitu qanaah dan tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh dalam hidup dia. Hal lain juga yang membuat Uwais Al-Qarni menarik di mata Rasulullah adalah karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Ada kisah juga yang sangat heroik, dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni ini sampai belajar menggendong hewan ternak yang sedemikian besar dan berat agar dia kuat menggendong ibunya di musim haji, jalan kaki dari Yaman sampai ke Mekah. Begitu luar biasa. Selebihnya hidup dia adalah penuh bakti kepada ibunya sebagai ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Para pendengar yang budiman dan pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya Uwais Al-Qarni ini hidup di masa Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa. Ada sebuah kisah pada suatu ketika Uwais Al-Qarni begitu rindu ingin jumpa Rasulullah, tapi sayangnya ketika sampai ke rumah Rasul di Madinah,
beliau tidak mendapati Rasul di rumah tapi sedang berperang. Alhasil Uwais Al-Qarni hanya berhasil menjumpai Bunda Aisyah lalu menyampaikan salam bahwa dia telah datang dan menitipkan salam untuk baginda Rasulullah SAW. Lalu dia kemudian pulang cepat-cepat sambil menahan kecewa karena tidak bisa ketemu Rasulullah. Dan yang membuat dia pulang cepat adalah karena ibunya meminta dia pergi tidak terlalu lama. Artinya pesan ibunya setelah dia selesai urusannya segera pulang ke rumah untuk mengurus ibunya yang sudah tua dan sakit tua. Tapi itulah istimewanya kemudian ketika Nabi menceritakan profil dia kepada para sahabat, sampai-sampai Nabi mewanti-wanti secara khusus kepada para sahabat dan Umar serta Ali yang menerima wasiat ini. Nabi berpesan bahwa kalau di antara kalian ada nanti yang sempat berjumpa dengan dia, maka kalian hendaklah minta doa dan minta istighfar secara khusus kepada dia untuk kalian. Alhasil para pendengar yang budiman dan pemirsa yang dirahmati Allah, singkat cerita pada musim haji tahun 23 Hijriah di Padang Arafah, Umar itu pernah naik ke bukit atau Jabal Rahmah, berteriak kepada orang-orang, adakah di antara kalian yang datang dari Yaman ini orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Lalu ada seorang tua renta mendekati Umar, aku kenal dia dan dia adalah keponakanku sendiri, dan Umar meminta bertemu dengan orang yang bersangkutan atau Uwais Al-Qarni ini. Singkat cerita, sang kakek memberitahukan bahwa Uwais sedang menggembala hewan ternaknya di pinggir atau di salah satu sudut daerah Arafah. Umar serta Ali menyambangi dia dan kemudian ditemukan Uwais sedang sholat. Setelah sholat, Uwais ditanya oleh dua orang yang terhormat ini, Anda siapa? Dia berusaha menyembunyikan siapa dia. Saya adalah hamba Allah. Umar agak geram, saya juga hamba Allah. Sampai kemudian akhirnya didesak sampai Uwais kemudian menceritakan, saya adalah Uwais. Umar menjabat tangan, lalu setelah Umar membalik telapak tangan dan melihat punggung tangannya, ada ciri-ciri yang betul-betul disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang ini cirinya demikian, demikian, demikian. Sontak Umar langsung memeluk beliau dan menyatakan, engkaulah orang yang selama ini Rasul ceritakan dan aku berwasiat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui engkau. Lebih lanjut, Umar secara khusus meminta kepada Uwais tentang apa atau maksud tujuan yang dipunyainya ketika harus menemui orang yang satu ini. Kata Umar, aku dan Umar dan Ali diwasiatkan oleh Rasulullah untuk menemui engkau, dan Nabi berpesan agar aku dan kami berdua ini meminta doa kepada engkau dan memohon engkau agar beristighfar untuk kami berdua. Uwais kaget, siapalah saya, apalah saya orang mana? Anda khalifat, Anda Amirul Mukminin, Anda Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi. Siapalah saya mendoakan Anda semua? Setelah didesak, pada akhirnya Uwais mau berkenan mendoakan beliau berdua. Demikian istimewanya perjalanan dan perjuangan hidup seorang Uwais Al-Qarni dengan ketulusannya, dengan ketaatannya, dengan keikhlasannya dan keriduan dia menjalani semua takdir Allah hidupnya, maka Uwais pun kemudian mendapatkan makom yang sangat luar biasa. Bahkan di hari kiamat nanti Allah izinkan kepada Uwais bin Al-Qarni untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan terutama orang-orang dari suku atau kaumnya sendiri. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, lebih lanjut, ada kisah yang juga sangat menarik pada hari atau ketika wafatnya Uwais Al-Qarni ini. Orang-orang di sekitar rumah dia, tetangga-tetangga dia itu heran. Setelah mendengar berita Uwais ini wafat, sontak orang-orang berkumpul untuk mendatangi rumahnya dan kemudian ingin mengurus jenazahnya. Belum sampai depan rumahnya, mereka sudah melihat ada banyak sekali orang dan mereka nggak kenal ini orang dari mana, mereka siapa, tampangnya agak berbeda. Yang pasti bukan orang setempat. Setelah masuk, mereka telah menemukan bahwa ada orang yang telah memandikan, mengkafan, dan mengurus semua jenazahnya. Lalu masyarakat sekitar berpikir, mungkin di kubur belum ada yang mengurus. Maka segera mereka beranjak pergi ke pemakaman. Sampai di pemakaman, ternyata mereka juga kaget bahwa sudah banyak orang di situ. Lagi-lagi orang yang nggak dikenal, orang-orang asing yang entah dari mana datang begitu. Dan ketika prosesi jenazah tiba di pemakaman, maka Uwais Al-Qarni pun dimakamkan oleh orang-orang yang demikian banyak dan mereka sama sekali nggak dikenal oleh masyarakat setempat. Singkat cerita, kisah ini membuat masyarakat ketika itu gempar, orang-orang Yaman bingung, tapi kemudian mereka meyakini bahwa mungkin itulah para malaikat Allah yang sengaja diutus untuk bagaimana menyambut, menghormati, memuliakan seorang hamba yang sangat Allah cintai dan sangat dihormati oleh para penduduk langit yang bernama Uwais Al-Qarni.
Justru pada saat seperti itu dia malah sama sekali nyaris nggak dikenal oleh penduduk bumi. Bahkan sekelas Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab sampai harus mendesak dia untuk kenal siapa nama orang ini, sampai kemudian dia meyakinkan bahwa memang inilah orang yang harus dicari dan ditemukan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang rahimakumullah yang budiman, dari kisah singkat tentang kehidupan seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni ini sesungguhnya bisa belajar banyak sekali hal. Yang paling penting adalah pertama bahwa kita dapat belajar tentang apa itu sikap rendah hati, sikap tidak sombong, tidak ingin dikenal, apalagi tidak ingin terkenal. Ini sebuah penyakit yang betul-betul di zaman ini, di masa ini banyak merasuki orang-orang di sekitar kita. Melakukan banyak hal, melakukan hal-hal yang aneh supaya terkenal, supaya dikenal. Tapi sayangnya justru cara-cara naif yang mereka lakukan agar terkenal itu malah membuat mereka bukan terkenal dengan kebaikan, malah terkenal dengan keburukannya. Na'udzubillah. Pelajaran yang kedua adalah bahwa kehidupan ini seyogianya seperti halnya Uwais Al-Qarni mesti difokuskan untuk bekerja dan beribadah. Berusaha sebisa mungkin menjauhi ketenaran yang dapat merusak kehidupan pribadi seseorang, untuk kemudian apa tujuan utamanya, yaitu menjaga kesucian lahiriah maupun batiniah, serta keikhlasan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin berikutnya, para pemirsa sekalian, kita dapat belajar dari Uwais bin Al-Qarni bahwa lebih baik dan lebih penting bagi kita untuk terkenal di kalangan penduduk langit, dihormati dan disanjung oleh penduduk langit, yaitu Allah dan para malaikatnya, ketimbang kita berusaha melakukan hal yang aneh-aneh untuk dikenal dan terkenal di kalangan manusia. Yang boleh jadi ketenaran kita itu bukan malah membawa kita kepada kebaikan, tapi malah menjerumuskan kita kepada keburukan. Na'udzubillah. Itulah mengapa para pemirsa sekalian yang budiman, kita jangan sampai dalam hidup ini terjebak pada hal-hal yang justru dapat merusak kualitas hidup kita, kualitas kerja kita, dan kualitas ibadah kita. Sehingga dengan demikian kita terjaga keikhlasan hati kita terjaga motif kita untuk dalam beramal, berniat senantiasanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga agar jangan sampai semua kebaikan kita diketahui orang, karena itu dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan yang kecil, yaitu riya, ataupun kesyirikan besar yang dapat justru merusak semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang budiman, semoga Ramadan ini memberikan kebaikan yang luar biasa bagi kita, memberikan banyak pelajaran, dan terutama kita dari kisah singkat tentang seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni tadi dapat memetik pelajaran yang sangat berharga agar dapat mengikhlaskan semua hidup dan bakti kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita pada hari ini, semoga dapat membawa kita kepada iman dan takwa yang lebih baik. Wa'alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.